jebol patek terus sender ya. Jebol patek sender jadinya sekarang Mindah boboan tapi telurnya nggak jadi. Mindah telur ke boboan tapi nggak jadi nih. Sebaiknya gimana, Bro? Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita jalan-jalan lagi tapi nggak jauh-jauh. Saya ke kandang tim CR TMS lagi ya. Ini saya mau nge-review merpati serba bisa. Jadi satu merpati ini banyak banget ilmu yang bisa diambil dari satu merpati ini. Nanti akan dijelasin sama Mas Dus ya, karena saya udah janjian sama Mas Dus tuh mau ngejelasin tentang merpati yang serba bisa ini. Jadi kita langsung aja nemuin brodusnya, dan kebetulan ini ada Bos Paito nih lagi di kandang. Bos, Bos. Alhamdulillah. Bos, sini saya mau nge-review si blokeng, Bos. Blokeng nih kan belum banyak yang tahu si blokeng nih, Bos. Dulu katanya tuh beli berapa ya, Bos ya? Dulu beli 1.100.000. Oh, belinya 1.100.000. Itu udah juara ya, Bos ya? Udah juara apa ya? Sudah juara sekali. Oh, udah juara sekali, beli 1.100.000. Nah, tapi kan ini belum banyak yang tahu nih teman-teman, blokengnya itu sekarang di mana. Jadi kita akan tanyain ke Mas Dus ya. Mungkin cukup, Bos, terima kasih ya, Bos ya. Bosnya kayaknya mau sibuk nih, jadi kita langsung ke Bro Dus saja. Kita lanjut. Oke. Oke nih teman-teman, jadi seperti yang saya bilang, si Bro Dus tuh nggak mau ngasih ilmu buat teman-teman semua, menceritakan satu merpati ini tuh akan banyak banget ilmu yang bisa didapat, mungkin dari cara melatih lah, ataupun nantinya dari cara beternak gitu teman-teman, yang bagus tuh yang kayak apa. Jadi kita langsung aja nih, Bro Dusnya habis jemur merpati nih, lagi nggak tahu nih lagi pegang-pegang merpati piyik apa. Ini merpati piyik apa, Bro Dus? Ini temen-temen nih, bagus banget nih. Yang anaknya dari situ. Oh, anaknya anak dari situ nih yang laku 25 juta di Pangandaran ya, ini anaknya nih. Oke, wow, udah wow, cukup wow. Ini Bro Dus nih, ini kan Bro Dus katanya mau jelasin tentang blokeng ya buat teman-teman semua nih. Kenapa nih blokeng kok harus dijelasin? Emang ada yang manfaat apa nih dari video ini nantinya nih? Mungkin dari awal dulu saya lihat ini lagi loloh tuh, kenapa? Loloh itu karena merpati blokeng ini yang itu udah cacat. Oke teman-teman nih, jadi seperti tadi Bos Waito bilang itu kan lah apa belinya ya, belinya satu juta berapa ya tadi ya, saya lupa, 1 juta lebih lah, 1.100.000 ya, ada 100.000-nya nih teman-teman. Berarti kita nominalnya ya lumayan lah, itu hitungannya berarti kan bisa merpati yang bagus lah buat bayar. Tapi kenapa kok di sini loloh? Ternyata itu udah pernah cedera teman-teman. Jadi tadinya emang bagus ya Bro Dus ya, player bagus ya, lumayan lah ya, bagus. Dalam itu bosnya itu belinya itu karena trah dari sini juga. Oke, jadi trah dari sini dijual, terus di sana ternak keluar ini gitu ya. Iya, ditebus lagi anaknya. Nggak kemahalan. Jadinya nggak kemahalan gitu teman-teman. Jadi ceritanya itu player lumayan, tapi dia kena jebol patek terus sender ya. Jebol patek sender jadinya sekarang dibuat ngeloloh. Boleh diambil merpatinya. Ya nih kita nanti tanya teman-teman yang dimaksud serba bisa menurut Bro Dus ini gimana ini? Nih gimana kok serba bisa Bro Dus? Bisa apa aja nih si blokeng ini? Namanya blokeng teman-teman. Merpati ini namanya blokeng nih. Jadi merpatinya itu tritis selap ya Bro Dus ya. Lagi ngeloloh nih. Jadi serba bisanya itu kenapa Bro Dus? Ya, dulu kan itu pas lagi keluarkan itu jebol patek, kan darinya kencang lah, tapi dia sembuh, bisa terbang lagi, tapi turunnya itu susah, di panel itu susah. Oke teman-teman, jadi itu ngewer lah. Satu jadi player jebol patek terus cedera, ini sembuh terbang lagi terus tapi turunnya udah nggak sempurna karena sendernya ya tadinya ya. Terus jadi apa nih? Kalau sekarang buat buku loloh. Oh, sekarang buat buku loloh. Berarti pas pertama enggak Bro Dus, pas pertama sender itu buat trainer dulu berarti ya. Yang enggak dilolohin, langsung lolohin. Kan dilolohin itu kok jadinya itu bisa terbang lagi loh, enggak tahu itu. Pas dilolohin, pas istirahat itu
keluarnya udah bisa terbang lagi ya bro ya. Jadinya buat Pelatih, buat pelatih. trainer. Karena merpati ini itu stabil banget, tinggi. Itu kalau di atas kolong itu langsung turun sendiri, jadinya yang di lapisan itu turun. Nah, ini bagus buat trainer. Oh, jadi ciri-ciri trainer yang bagus menurut Brodus itu tadi apa Brodus? Trainer yang harus dipilih nih buat teman-teman. Karakternya, trainer juga harus punya karakter. Ya, wajib punya karakter. Kalau pelatih itu yang stabil tinggi, nganterin ke kolong lah. Tuh, teman-teman. Jadi itu satu ya pasti stabil, tapi jangan yang sembarang. Stabil itu harus bisa ngikut nurun ya. Betul, ya. Marahin mudun teman-teman. Jadi itu gandengnya itu kan kadang peyik ya bro, kadang peyik belum bisa turun. Nah ini bagusnya trainer yang stabil, yang mau metil marahin mudun ya, ngajarin turun teman-teman, yang ngajarin turun gitu. Jadi nggak melulu yang stabil bang, tapi harus yang metil ngajarin turun ya. Makanya ini yang blokeng juga bisa buat trainer juga jos banget ya. Karena ini merpati kalau di depan itu pasti ngolong. Dari setengah itu udah tinggi, pasti ngolong. Nah terus ngajarin turun. Ngajarin turun tapi nggak mau, tapi itu kayak bantalnya itu ngewer lah. Ngewer ya, ke bantal tapi muter dulu, mungkin biasanya ke punggung gitu teman-teman. Jadi tuh berarti manfaat yang bisa diambil lagi ini adalah bisa trainer itu cara memilih trainer ya bro ya. Pengantar itu yang harus yang stabil, yang ngajarin turun teman-teman. Jadi kalau yang stabil doang kadang-kadang peyik kan juga masih ngikut ya. Kalau yang gandengnya nggak turun ya ini ikut nggak turun. Kalau peyiknya masih belum punya karakter. Ya belum punya karakter itu teman-teman. Nah tuh itu kalau bercerita tentang trainer dari Raban ini sih merpati yang ini si blokeng sendiri menurut bro istimewanya gimana ini kalau dari Rabannya yang unggul banget dari blokengnya ini? Ini di bulunya ini udah bagus banget. Nah teman-teman dari blokeng sendiri ini yang paling unggul itu bulularnya ya, Kering banget, gede-gede bulat tuh. Gede bulat. Ini merpati ini pasti terbang itu pasti maunya tinggi. Oke, ini dari pegangan, dari ciri-ciri blokeng itu keunggulannya di stabil, terbangnya tinggi ya. Kalau paruh nih pasti metil merpatinya tuh. Tapi ini lagi-lagi nggak karena ngeloloh tuh hanya nggak kelihatan tuh. Paruh-paruh yang putih-putih nggak kelihatan. Iya teman-teman. Karena lagi ngeloloh sih. Karena lagi ngeloloh, jadi paruhnya ya putih-putihnya nggak kelihatan ya. Jadi itu trainer terusan karakternya si blokeng. Sekarang ceritakan ngelolohnya. Kalau ngeloloh ini kan berarti buat babuan ya. Tapi kenapa nggak diternak sendiri nih? Apa karena betinanya belum nemu yang pas aja? Betul lah. Karena mati yang blokeng ini betina itu keberan Mas. Oh, karena ini belum dicoba ganti betina yang bagus ya. Tapi ini sementara dilolohin dulu sambil benar-benar ngeveterin sembuh yang sendernya itu kan tadinya ya. Nah ini buat ngeloloh teman-teman. Nah, Mas ngeloloh boleh sembarangan babu apa enggak bro? Sekarang gitu pertanyaannya. Kalau di sini ya kalau merpati juara apa biar itu memilih tahayul apa ya Pak? Ya. Mitos atau bukan kayak gitu ya? Karena merpati yang ini pasti kan juara ya, karena ini merpati dari kandang si bos tadi loh. Ya, ini terah udah pernah juara. Minimal kalau buat babu loloh juga harus ada terah juaranya. Itu mungkin cara produksi kayak gitu teman-teman. Ini kan karena ini kan bisa kan ntar loloh kan bisa keluar air liurnya apa ya? Iya. Jadi masuk ke peyik yang dilolohin dong. Oh tuh teman-teman gen ya, jadi air liurnya ini bisa masuk ke peyik, tapi ini air liurnya air darahan juara gitu ya bro ya, maksudnya kayak gitu. Mungkin itu masuk tapi kan nggak tahu lah. Masih mitos ya, masih mitos tapi kebanyakan juga kayaknya nggak sini doang bro, karena teman-teman hobi merpati yang lain juga kayaknya pakai juga cara kayak gitu untuk babu lolos juga kayaknya ya milih-milih lah ya, yang lendir liurnya itu bagus gitu. Tapi utamakan yang indukannya dulu ya intinya indukannya yang buat ini telurnya yang berpindah di sini ya brodus ya. Tuh jadi sedikit lagi ilmu lagi setelah tadi trainer, sekarang kita ilmu beternak kalau mau babuan. Nah ini brodus mumpung lagi cerita tentang ngeloloh atau tentang beternak, ini berarti ini buat ngeloloh bukan anak sendiri nih ya. Tadi kemarin kayaknya ada yang komen pindah babuan tapi telurnya nggak jadi, pindah telur ke babuan tapi nggak jadi nih. Sebaiknya gimana bro? Di umur yang anggrem pertama itu harus berapa hari dulu, terus cara pindahnya gimana? Nah tapi kalau buat si blokeng ini ya kalau udah terus dari 3 minggu udah hampir netes ya. Kalau di anggrem sama blokeng ini, kalau merpati ini mau loloh itu istimewa nih teman-teman, istimewa banget orang buat babu loloh ini. Jadi dia tuh
udah dianggrem di indukan aslinya itu udah 3 minggu. udah 3 minggu, udah hampir netas. Nah ini paling berarti ngerem 2 hari 3 hari. Ini netas masih mau ngeloloh aja biasanya itu, padahal ini kalau ini kan nggak ke semua merpati. Ya nggak semua itu jamin, nggak semua merpati itu bisa. Berarti ya harus dihindari dulu ya, kalau belum terjamin ya. Berarti teman-teman tuh jangan bagusnya berapa hari di induk utama dulu. Kalau induk utama itu 2 minggu, kalau nggak 1 minggu nggak apa-apa. Tapi rata-rata itu bareng sama Ini telurnya ya. Tuh teman-teman, jadi ya, selisihnya 2 hari nggak apa-apa lah. oh selisih 2 hari nggak apa-apa. Selisih 2 hari nggak apa-apa, tapi jangan sampai seminggu kayaknya ya. Dulu kalau merpati babunya yang kurang teruji ya, Iya belum. kayak nggak mau. Teman-teman, jadi Biasanya itu netes, biasanya titiknya itu mati. nggak diloloh. Nggak diloloh, Ya, enak diloloh. apa ya? Iya, tidak terus. Jadi kita teman-teman untuk cara pindah ke babuan, telur pindah ke babuan itu kurang lebih umur 1 minggu, tapi Di atas 1 minggu. di atas 1 minggu karena biar itu udah keket dalamnya ya. Tuh teman-teman, biar dalam telur udah keket 1 minggu, jadi dipindah itu nggak goyang, nggak hancur kuning-kuningnya ya. Kalau digeserannya sama deket sih mungkin nggak terlalu Oh, aman tapi ya. Kalau jauh, Kalau jauh itu ada Triknya lagi. Nah Kalau ini jauh ada triknya lagi. bisa pakai beras. Oh, jadi gini Harusnya teman-teman, pakai beras. kita kasih beras ke dalam ini, Ntar terus telurnya di dalam beras ditutup lagi gitu ya, Iya. biar nggak goyang teman-teman teman-teman. bisa jarak 1 kilo berapa kilo mungkin itu nggak pengaruh tetap. Oh itu triknya, trik lagi teman-teman ya. Jadi untuk milahin telur merpati itu biar kalau jaraknya agak jauh, umur minimal udah seminggu, biar dalamnya udah lumayan mau jadi lah, udah keket ya. Tapi bawahnya itu dalam nanti itu di Ya. kasih beras apa-apalah ya biar Jagungnya boleh ya, Iya. biar nggak goyang. Itu beras atau jagung dikasih ke wadah, nanti telurnya di atas jagung, terus tutup lagi lah ya mungkin ya, Ya. biar itu di dalam jagung gitu. Itu wadahnya juga harus yang pas lah ya, mungkin segini lah cukup Segini ya. Bila kasih telur 2 ya Cukup, telur 2 cukup gitu teman-teman. Jadi kesimpulannya, kalau pindah telur ke babuan itu induk utamanya ya brodus Ya. 1 minggu. Ini juga nelurnya hampir samaan tadinya Palingnya gitu, selisih teman. 2 hari, jangan 3 hari itu nggak tahu ceritanya itu. Kalau 2 hari mungkin bisa. Ya selisihnya cuma 2 hari gitu teman-teman. Mungkin cukup apa brodus, apa ada lagi nih dari blokeng ini? Ya mungkin Buat cukup lah ilmu lah. merpati ini. Mungkin cukup karena brodus nih. Ya berarti merpati ini 3 keistimewaan. 3 keistimewaan ya. Bisa jadi sayur, Sayur, bisa pelatih, pelatih, bisa buat kebulolok Ya. yang jos. caranya merpatinya itu jos. Nah, yang belum dicoba itu blokeng diternak sendiri sama betina dari Travandang Caker kan belum pernah dicoba ya, belum ya. Itu ada kemungkinan keluarnya juga bagus lagi karena belum pernah dicoba gitu teman-teman. Jadi mungkin cukup tadi kesimpulannya untuk memilih trainer itu tadi di Brodus sudah dijelasin, trainer yang bagus lah ya buat latih-latih PY. Udah teruji nih pialanya nih teman-teman. Ini udah tinggal sebagian karena kalau burung dijual pialanya ikut gitu. Terus yang lagi tadi apa cara babul ya, terus babul loloh ya, cara mindahin telur. Jadi udah dijelasin sama Brodus karena kemarin ada yang nanya katanya habis mindahin telur tapi malah nggak jadi gitu teman-teman. Jadi ada beberapa kemungkinan kalau mau mindahin telur itu tadi udah dijelasin juga sama Brodus. Jadi buat teman-teman yang sering ikutin Brodus ini di Bazar Merpati, mungkin udah sering kenal Brodus ya. Jadi jangan lupa nih, mau ada giveaway ya Brodus ke 10.000 subscriber akan ada Pengundiannya 10.000 subscriber. Nah ya tuh, pengundiannya di 10.000 subscriber di Bazar Merpati akan ada giveaway buat teman-teman yang belum subscribe Bazar Merpati. Silahkan subscribe Bazar Merpati ya Brodus ya. Ya betul. Nah, Bazar Merpati. Jadi terima kasih ilmunya Brodus buat teman-teman semua Ya, ini. sama. Buat teman-teman mungkin sekian video dari saya. Tunggu video saya selanjutnya. See you next time.